Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan video tugas Pancasila mengenai kebersamaan dalam keberagaman. Cek terus video kita. Keberagaman merupakan kondisi masyarakat yang memiliki banyak perbedaan dalam berbagai aspek. Contoh keberagaman seperti perbedaan suku, ras, budaya, agama, dan masih banyak lagi. Universitas Jember merupakan kampus kebangsaan yang di dalamnya terdapat banyak sekali keberagaman. Dengan ini akan dianalisis seberapa jauh mahasiswa mengenal keberagaman. Boleh minta admin sebentar? Boleh. Saya ingin mewawancarai mengenai tugas Pancasila tentang Pancasila dalam keberagaman Bhinneka Tunggal Ika. Pertama, apa saja faktor yang menyebabkan adanya keberagaman yang ada di Indonesia? Faktor yang menyebabkan adanya keberagaman di Indonesia itu dari letak strategis Indonesia, kondisi negara kepulauan, perbedaan kondisi alam, keadaan transportasi dan komunikasi, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Bagaimana cara untuk menyikapi keberagaman ada di Indonesia? Untuk menyikapi keberagaman yang ada di Indonesia yaitu satu, mengembangkan semangat persaudaraan bersama manusia dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Dua, bersikap baik kepada semua orang tanpa memandang perbedaan. Dan ketiga, toleransi terhadap agama dengan menghormati dan menghargai hak setiap orang untuk memilih agamanya serta memberikan rugi bagi mereka untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Terima kasih atas waktunya. Permisi, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Saya ingin mewawancarai mengenai kebersamaan dalam keberagaman. Menurut Mbaknya, apa sih pengaruh bangsa asing terhadap keberagaman yang ada di Indonesia? Menurut pendapat saya pribadi itu mungkin dari budaya ya, misal kan kita banyak beragam budaya kan. Kalau dengan adanya bangsa asing di negara ini, pengaruh dari budaya mereka sendiri yang mereka bawa ke sini itu pasti adalah sedikit-sedikit mempengaruhi dari kita. Sehingga itu budaya yang dari leluhur itu kayak ya dicampur adukkan dengan mereka, seperti cara berpakaian, bicara, terus kayak bersosialisasi gitu. Mungkin gitu aja. Lalu, menurut kamu apa sih hubungannya persatuan dengan keberagaman di Indonesia? Nah, ya kalau dari itu sih keberagaman, persatuan muncul karena adanya keberagaman. Nah, Indonesia ini kan berbagai macam orang, budaya, suku, ras, bahasa. Nah, menurut saya itu penting banget ya, kalau ke Indonesia ini tidak ada persatuan, pasti nanti bakal ada perang atau perebutan wilayah dari suatu daerah. Tanpa adanya persatuan itu pasti ya itu amburadul Indonesia. Oke, terima kasih atas waktunya. Ya, teman-teman. Boleh minta waktunya sebentar nggak? Boleh. Di sini saya mau wawancara terkait tugas Pancasila saya tentang kebersamaan dalam keberagaman. Nah, di sini saya ingin bertanya nih, menurut Mas, apa sih contoh tentang konflik dalam keberagaman itu? Kalau menurut saya yang menjadi mahasiswa yang di fakultas saya tuh kan sekarang ada seperti mahasiswa PMM, pertukaran pelajar ya. Nah, itu saya merasa itu kalau mahasiswa PMM tuh kayak merasa menyendiri terus, kayak merasa dibeda-bedakan. Mungkin karena perbedaan ras atau suku dengan mahasiswa lain. Mungkin mahasiswa PMM merasa dirinya seperti itu ya. Yang selanjutnya saya ingin bertanya lagi nih, menurut Mas, gimana sih
kontribusi mahasiswa dalam mengatasi konflik tersebut? Menurut saya juga dari dosen ya, seperti dosen membuat kelompok secara random dengan gabungnya mahasiswa PMM dan mahasiswa UNED. Nah, dengan cara itu mungkin mahasiswa PMM juga makin merasa dihargai dengan memilih UNED ini sebagai perseorangan mahasiswa. Nah, mungkin itu aja ya. Mungkin itu saja. Juga mahasiswa UNED juga tidak membeda-bedakan ras atau suku atau agama dengan lainnya. Dengan cara itu mungkin mahasiswa PMM merasa dirinya lebih baik dihargai di sini. Baik, terima kasih Mas atas jawaban dan waktunya. Ini sih Mbak, ya, minta waktunya sebentar, ya boleh. Ingin wawancara, apa sih menurut Mbak itu apa sih manfaat dari keberagaman? Kebersamaan. Nah, ada 3 poin yang bisa aku sampaikan. Itu yang pertama, hidup akan lebih tentram dan damai. Kenapa? Soalnya dengan kita selalu bersama dalam hidup berdampingan dalam masyarakat, maka kita bisa saling bertukar pikiran, terus ada pengalaman hidup, terus ada pendapat yang nantinya bisa berguna saat kita menghadapi suatu masalah. Terus yang kedua itu bisa menciptakan lingkungan yang saling bersosialisasi dengan baik. Kenapa? Karena manusia itu terlahir sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Terus kebersamaan dalam hidup bermasyarakat itu tercipta karena lingkungan sosial yang baik dan menyenangkan. Bila tahap ini udah tercapai, maka tahap yang sudah dijelaskan di nomor 1 tadi, itu tadi juga akan mudah untuk didapatkan. Untuk poin yang ketiga itu, kita bisa lebih mudah bergaul dan bersosialisasi dengan orang lain. Karena kebersamaan itu dapat dilatih untuk menjadi makhluk sosial yang lebih baik dari hari ke hari. Terus semakin banyaknya kita menerapkan kebersamaan dengan lingkungan masyarakat, maka akan semakin mudah bagi kita untuk bergaul dan bersosialisasi ke orang lain. Terus, menurut Mbak ini kenapa sih sikap kebersamaan dalam keberagaman itu harus diterapin di setiap hari-hari? Oke. Jadi, berbagai perbedaan ini bisa membawa setiap wilayah yang merasa paling unggul hingga merendahkan suku, bangsa, dan beberapa perbedaan lainnya. Selain mencegah terjadinya perpecahan tersebut, ada beberapa manfaat seperti sikap bersatu dalam keberagaman. Terima kasih ya Mbak. Ya, Ini sih Mbak, ini wawancara sebentar ya. iya, boleh. Menurut Mbak, apa sih makna kebersamaan? Kalau menurut saya itu kebersamaan itu kayak ikatan lebih dari persaudaraan gitu ya, ikatan persaudaraan yang lebih dari profesional atau hubungan kerja gitu mungkin. Terus bagaimana sih cara menjaga kebersamaan dalam keberagaman? Untuk menjaga kebersamaan dalam keberagaman itu mungkin kita bisa saling membantu, saling tolong menolong, saling bekerja sama gitu. Berarti saling bertoleransi ya dalam keberagaman itu. Iya, mungkin iya bisa dalam toleransi juga. Baik Mbak, terima kasih atas Iya, waktunya. iya sama-sama. Permisi, Mbak. Boleh tanya mengenai keberagaman dan kebersamaan yang ada di Indonesia nggak? Boleh. Nah, yang pertama tuh yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara mempertahankan kesamaan dan kebersamaan? Yang pertama mencintai produk Indonesia, yang kedua menghargai perbedaan, dan yang ketiga patuh pada peraturan. Mungkin ya. Kenapa sih kita harus mempertahankan keberagaman yang ada di Indonesia? Karena kita hidup di Indonesia dengan berbagai macam keragaman budaya yang ada, maka kita harus saling menghormati keberagaman yang ada agar dapat hidup berdampingan. Terima kasih atas waktunya, Mbak. Siap. Halo, boleh minta waktu sebentar? Mau minta pendapat tentang kebersamaan dalam keberagaman. Menurut Anda, apa saja nilai-nilai kebersamaan dalam keberagaman? Seperti tolong menolong dan tidak membedakan teman yang berbeda searah dengan kita. Kemudian, apakah dalam kehidupan sehari-hari Anda sudah mengamalkan kebersamaan dalam keberagaman? Sudah. Apa saja contohnya? Seperti berteman dengan teman yang berbeda agama dengan kita dan berbeda suku atau tempat tinggal. Terima kasih, Mbak. Ya, sama-sama. Permisi, Mbak, mau izin wawancara sebentar? Iya, boleh. Menurut Mbak, apa sih kebersamaan dalam keberagaman itu? Kalau menurut saya, makna dari kebersamaan dalam keberagaman itu adalah kondisi di mana masyarakat selalu hidup berdampingan di antara banyaknya perbedaan di antara kita. Lalu masyarakat yang menjaga kebersamaan dalam keberagaman itu akan bermanfaat untuk menjaga kesatuan dan persatuan di Indonesia. Lalu bagaimana bangsa Indonesia yang beragam itu dapat bersatu?
Yang pertama itu adanya rasa senasib yang dilatar belakangi oleh sejarah Indonesia yang kita pernah sama-sama dijajah, jadi munculnya semangat persatuan bagi bangsa Indonesia untuk mengusir penjajah. Terus yang kedua itu adanya sikap tekad dan keinginan bagi bangsa Indonesia untuk bersatu yang seperti yang telah dinyatakan dalam peristiwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Lalu yang ketiga adanya ancaman dari luar negeri yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme dan patriotisme bangsa Indonesia. Lalu yang terakhir adanya ideologi nasional yang disebabkan oleh kuatnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dan ideologi tersebut tercermin dalam lambang negara Indonesia, yakni Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Mas, izin wawancara sebentar, apakah boleh? Oh iya. Ya, baik. Ini mengenai tugas Pancasila saya, mengenai kebersamaan dalam keberagaman. Pertanyaan pertama, sikap apa saja yang harus dihindari agar tercipta persatuan dan kesatuan dalam masyarakat yang beragam? Sikapnya sih kayak gini sih, kayak menghindari diskriminasi terhadap ras, agama itu kan nggak boleh gitu kan, itu dihindari. Terus juga menghindari berbicara dengan nada yang merendahkan orang lain gitu. Jadi kayak seolah-olah kita yang paling benar, paling baik lah gitu. Kemudian juga menghindari sikap yang menolak perbedaan, baik itu keyakinan, budaya, ataupun gaya hidup dari seseorang tersebut. Kemudian dengan melakukan sikap-sikap tersebut dapat mencerminkan toleransi, pengertian, keadilan masyarakat yang beragam, dapat menciptakan persatuan-kesatuan yang kuat meskipun terdapat perbedaan-perbedaan tersebut. Pertanyaan selanjutnya ya Mas, bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya toleransi keberagaman dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia? Untuk itu mungkin sekarang juga kan lagi ramai di sosial media kan, jadi itu mungkin bisa dapat kita manfaatkan media sosial itu buat menyebarkan hal-hal positif mengenai tentang keragaman dan perbedaan atau toleransi gitu. Kemudian juga memastikan perlindungan terhadap diskriminasi dan kekerasan lah yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Juga kita bisa dapat mengedukasi masyarakat awam atau yang belum tahu apa-apa itu tentang pentingnya tindakan toleransi dan menghindari kekerasan itu juga. Terus juga apa lagi ya? Itu aja sih mungkin. Terima kasih ya Mas atas waktunya. Kakak boleh minta waktunya sebentar untuk mewawancara kakak, boleh? Menurut kakak, mengapa sih keragaman berbangsa itu menjadi kekayaan yang harus kita jaga? Menurutku, keberagaman itu sendiri kan merupakan suatu kekayaan buat bangsa Indonesia sendiri. Nah, kekayaan itu sendiri atau keberagaman itu sendiri kan belum tentu dimiliki oleh bangsa yang lain. Nah, sehingga keberagaman itu seharusnya menjadi suatu hal yang menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, untuk keberagaman sendiri kan di Indonesia banyak sekali, contohnya tuh suku, adat, dan budaya. Itu bisa menarik perhatian dari bangsa yang lainnya, karena belum tentu di bangsa yang lainnya kan ada perbedaan itu. Nah, sehingga hal itu tuh kayak jadi pariwisata dari negara lain tuh banyak yang ke Indonesia, otomatis negara Indonesia itu lebih dikenal lagi oleh bangsa yang lainnya. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Sekian pemaparan video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.